Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sadaqallahul aliyyul azim. Hadirin para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dalam rangka memperingati Ghadir Khum atau hari diangkatnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, pertama saya sampaikan tabrik dan selamat kepada seluruh kaum mukminin, para pecinta Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam dimanapun berada. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mutamassikina bi wilayati Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita semua kelak kemudian dibangkitkan bersama Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Ghadir Khum adalah peristiwa yang amat agung, yang memiliki berbagai dimensi yang bisa kita kaji. Du ab'adin katsirah, memiliki berbagai dimensi yang dapat kita kaji. Akan tetapi untuk malam ini saya hanya ingin mengambil satu sisi saja, satu dimensi saja, yaitu bahwa peristiwa Al-Ghadir merupakan kunci utama untuk menyelesaikan perselisihan umat Islam. Peristiwa Ghadir Khum atau pembaiatan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan kunci utama untuk menyelesaikan seluruh peristiwa dan perselisihan di antara kaum muslimin. Kita tahu bahwa kaum muslimin sejak 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai zaman kita sekarang ini, kaum muslimin telah berselisih dan berbeda pandangan dalam segala hal. Banyak yang mereka berbeda dalam segala hal. Mulai dari persoalan wudu, persoalan sholat, dan lain sebagainya. Padahal mereka telah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama bersekian tahun, menyaksikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah salat. Itu dilakukan oleh Rasulullah sekian puluh tahun dan disaksikan seluruh kaum muslimin. Tetapi kenapa kaum muslimin tiba-tiba berselisih dalam hal ini semua? Berkaitan wudu misalnya, sebagian ada yang mengatakan harus mengusap kepala, ada yang harus membasuh. Berkaitan dengan kaki, sebagian mereka mengatakan harus dibasuh kakinya, sementara yang lain berkeyakinan harus diusap. Salat juga demikian. Sebagian mereka mengatakan salat itu harus bersedekah, dan sebagian yang lainnya mengatakan salat itu tidak harus bersedekah.
Itu terjadi, perselisihan semacam ini telah terjadi sekian ribu tahun yang lalu hingga kita sekarang ini. Padahal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah berwudu, bagaimana Rasulullah melakukan salat, dan itu dilakukan oleh Rasulullah bukan hanya sekali, dua kali, tapi sekian tahun hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Salat yang dalam riwayat disebutkan sebagai amududdin, sebagai pondasi agama, dan wudu sendiri, yaitu sebagai pensucian dari al-hadath, menyucikan diri dari al-hadath yang merupakan rukun nyata daripada ibadah salat. Orang yang salat ketika dia tidak melakukan wudu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun wudu itu sendiri hukumnya adalah sunnah, tetapi hukumnya soal wudu dalam salat wajib. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa disempurnakan, sesuatu wajib yang tidak bisa diselesaikan dan disempurnakan kecuali dengan sesuatu tersebut, maka hukumnya sesuatu itu adalah wajib. Wudu tidak wajib, tetapi sholatnya adalah wajib, dan sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan wudu. Oleh karena itu wudu dalam sholat menjadi wajib. Kalau wudu di luar sholat tidak wajib, Anda bisa melakukan kapanpun. Tetapi bagaimana kalau sholat itu sebagai amududdin, sebagai pondasi agama, dan wudu adalah rukun untuk sah dan tidaknya salat itu. Tetapi pada saat yang sama kaum muslimin berbeda dalam melaksanakan salatnya, dalam melaksanakan wudunya, dan lain sebagainya. Mereka berselisih dalam cara berwudu, berselisih dalam cara melakukan salat, haji, dan berbagai muamalah yang lainnya. Dalam fikih itu ada namanya yang disebut dengan al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu sebuah hukum yang mengatur tentang hubungan keluarga individu-individu, bagaimana berkhitbah, melamar, bagaimana suami istri bergaul, itu namanya al-ahwal asy-syakhsiyah, tolak dan lain sebagainya, anak menyusui atau yang disusui dan lain sebagainya disebut al-ahwal asy-syakhsiyah. Dalam hal al-ahwal asy-syakhsiyah pun umat Islam berbeda. Ada yang mengatakan dalam hal perceraian, sebagian orang mengatakan, seseorang mengatakan kepada istrinya, anti talik, kamu cerai, aku ceraikan. Dengan hanya mengucapkan kalimat itu, sebagian ulama mengatakan berarti dia sudah cerai. Tetapi sebagian ulama umat Islam mengatakan cerai itu tidak sah dengan cara itu, karena dalam perceraian harus ada dua saksi. Harus ada dua saksi orang yang adil, baru perceraian itu menjadi sah. Dilakukan di hadapan dua orang saksi dan diucapkan dengan penuh kesadaran, baru kemudian perceraian itu sah. Sebagian orang mengatakan ketika seorang laki-laki berkata kepada istrinya 3 kali, aku ceraikan dalam satu waktu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, mereka mengatakan berarti itu dia sudah tolak bain yang tidak boleh dirujuk kembali. Tapi sebagian kaum muslimin mengatakan itu masih karena perceraian itu tidak sah. Jadi dalam hal fikih umat Islam berselisih mulai dari awal hingga akhir. Itulah sebenarnya yang terjadi, dan itu sebuah realitas yang tidak bisa diingkari oleh kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Dan yang paling berbahaya adalah perbedaan akidah, yang sebenarnya akidah itu sendiri merupakan pondasi utama agama. Akidah
menjadi pondasi sebagai bangunan. Sebuah bangunan itu harus ada pondasinya, dan bangunan yang di atasnya tergantung pada bangunan pondasi utamanya itu. Apabila pondasi yang di bawahnya salah, maka bangunan ke atasnya juga malah salah. Ketika pondasinya itu miring, maka bangunan sampai atas juga miring. Akidah merupakan pondasi sebuah bangunan agama. Ketika ini bermasalah, maka selesai dan bermasalah pula seluruh bangunan berikutnya yang di atas. Tetapi di dalam kehidupan umat beragama, umat Islam terutama, mereka berselisih dalam akidah. Semua berselisih. Sebagian mereka meyakini bahwa manusia ini adalah seperti robot, bil jabr, yu'minu bil jabr. Sebagian umat Islam meyakini umat manusia ini seperti robot, seperti wayang, tergantung dalangnya dia menggerakkan. Mau digerakkan ke kanan, ke kiri, tergantung dalangnya. Manusia tidak memiliki ikhtiar apapun. Tetapi sebagian orang mengatakan tidak, manusia bukan mujbir. Manusia tidak seperti robot, manusia tidak seperti wayang. Mereka meyakini dengan at-tafwid. Sekelompok umat muslimin, mereka mengatakan semua kehendaknya manusia diserahkan oleh Allah Ta'ala, menyerahkan kepada manusia. Manusia sendirilah yang menentukan mau masuk neraka, mau masuk surga. Ini semua manusia sendiri. Tuhan tidak ikut campur. Kemudian kaum muslimin yang lainnya berbeda dari 1 dan 2 ini, mereka meyakini adanya al-amru bainal amrain. Manusia itu tidak seperti robot, juga tidak bebas mutlak. Al-amru bainal amrain. Dalam akidah. Berkaitan kemudian dalam persoalan tentang ketuhanan pun kaum muslimin berbeda, berselisih tentang kenabian, tentang ma'ad dan seluruhnya. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Apa yang menyebabkan ini perselisihan ini terjadi? Sebagian para ulama Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan bahwa terjadinya perselisihan dan perbedaan baik dalam fikih maupun akidah yang paling banyak adalah bersumber dari 1 titik, yaitu adalah peristiwa Ghadir. Jadi pondasi utama terjadinya perselisihan baik dalam fikih maupun akidah, awal mulanya, titik pertamanya adalah persoalan tentang peristiwa Ghadir. Tentang peristiwa Ghadir. Dalam fikih maupun dalam akidah yang ada di tengah kaum muslimin, kita bisa menyimpulkan 1 kalimat, yaitu bahwa kita ini semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya ta'abbudi. Ketika Rasulullah bilang A, maka kaum muslimin harus semua ikut A. Ketika Rasulullah bilang B, maka seluruh kaum muslimin harus ikut B. Ketika Rasulullah bilang A sementara orang lain B, maka dia selesai sudah. Jadi kita diwajibkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang diucapkan Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah, yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah sangat penting. Jadi agama adalah apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi sangat penting sekali untuk memahami betapa pentingnya kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba kita lihat agama ini, agama yang kita yakini ini memiliki nama apa?
Saya memberikan sebuah contoh. Kalau Anda seorang penulis, Anda menulis sebuah buku, kemudian Anda ingin memberikan nama buku itu, judul buku itu. Maka nama sebuah buku, judul dari sebuah buku, meskipun singkat, tetapi memiliki makna yang mencerminkan seluruh isi yang ada di dalam buku itu. Misalnya Anda bisa menulis tentang apa saja, buku apa saja. Misalnya dalam buku Tafsirul Amthal, atau misalnya buku Al-Ghadir punya Syekh Al-Allamah Al-Amini. Buku judul buku itu menggambarkan seluruh isi yang ada, minimal secara global, tentang makna dan isi dalam buku itu. Demikian pula tentang agama. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama agama ini sebagai Islam, berarti kata Islam itu sendiri memiliki makna kandungan tentang isi agama yang dimiliki oleh semua nabi. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Artinya bahwa seluruh para nabi mulai Adam alaihi salatu wassalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Adam agamanya Islam, Nuh beragama Islam, Ibrahim beragama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah. Ibrahim bukan orang Yahudi, bukan penganut agama Yahudi. Ibrahim bukan penganut agama Nasrani kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Ibrahim itu adalah hanifan muslimah. Dia seorang muslim yang suci, hanif. Agama yang diikuti oleh Nabi Musa alaihissalam adalah Islam. Agama yang diikuti oleh Nabi Isa alaihissalam juga Islam. Dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beragama Islam. Jadi nama, sebuah nama atau kita sebut sebagai identitas sebuah agama dengan Islam itu bukan sesuatu yang sederhana. Itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti seorang penulis ketika dia memilih sebuah nama tentang bukunya, maka nama itu sendiri sudah mencerminkan semua isi yang ada dalam buku itu, minimal secara global. Demikian tentang agama Islam. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, jadi Islam, seluruh para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengikut Islam, beragama Islam. Dan hakikat agama ilahi serta esensi daripada agama ilahi tidak lain adalah Islam itu sendiri. Dari Allah. Saudara sekalian, kalau saya ingin memberikan sebuah contoh agar kita memahami. Kalau Anda punya sebuah perusahaan, maka pasti Anda akan memperkerjakan orang-orang yang mampu melaksanakan apa yang engkau inginkan, bukan melaksanakan apa yang dia inginkan, karena itu perusahaan Anda. Itu pasti. Demikian pula para nabi adalah utusannya Allah. Para nabi adalah petugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para nabi tidak punya hak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, tetapi dia harus melakukan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang diinginkan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai Adam alaihi salatu wassalam sampai Muhammad sallallahu alaihi
mereka adalah petugas, mereka adalah utusan Allah. Dia hanya mengerjakan apa yang diinginkan Allah, bukan mengerjakan apa yang mereka inginkan. Itulah agama. Itulah yang disebut dengan ta'abbudi. Menyerah total kepada Allah dan melaksanakan apa yang diinginkan Allah. Itulah agama namanya. Oleh karena itu, saudara sekalian, ada sebuah contoh, katanya ada orang petugas dari sebuah pekerjaan, dia punya perusahaan, kemudian ada salah satu karyawannya dipecat. Didesak-desak, dia bilang, tolong dong fulan masukkan lagi ke dalam perusahaan itu. Apa kata direkturnya? Dia bilang, dia orang baik, tetapi ini perusahaanku, dia harus melaksanakan apa yang aku inginkan, bukan apa yang dia inginkan. Tetap tidak diterima. Itulah agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu kita sekarang harus berpikir, kita harus melihat apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, bukan apa yang kita kehendaki dari agamanya Allah, tetapi Allah bagaimana, apa yang dikehendaki oleh Allah untuk kita. Kita harus berpikir semacam itu. Kita harus berpikir apa yang direncanakan Allah, bukan apa yang kita pikirkan. Inilah beragama. Benar tidak apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya sebuah contoh, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian sholatlah menghadap ke kiblat. Terus tiba-tiba ada seorang Muslim, dia sholat tidak menghadap ke kiblat. Misalnya kita perintahkan sholat kiblat, kalau dari Indonesia kan arahnya ngulon ya, ngulon ya apa namanya, barat. Tiba-tiba ada orang yang kemudian dia tidak menghadap ke barat, tapi menghadap ke timur. Apakah ini disebut sebagai agama? Agama Islam? Tentu tidak. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya, tawaflah kalian mengitari Ka'bah dan jadikan Ka'bah itu berada di sebelah kiri Anda. Karena dalam tawaf itu hukumnya harus pundak kita seperti apa, Ka'bah berada di sisi kiri pundak kita. Kalau kemudian ada orang yang melakukan tawaf di Ka'bah bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan agama. Itu adalah hawa nafsu, itu adalah pikiran pribadi, itu adalah pendapat, dan itu tidak bisa dijadikan agama. Agama Islam adalah menyerah diri kepada Allah dan Rasulnya, dan apa yang disampaikan Rasulullah menjadi pondasi utama oleh agama ini. Pertanyaan selanjutnya, saudara sekalian, kita harus tahu persis apa sebenarnya yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kepemimpinan al-imamah. Rasulullah berbicara ataukah tidak? Dan kalau berbicara, apa yang disampaikan Rasulullah tentang kepemimpinan, konsep kepemimpinan itu? Ini seluruh kaum muslimin perlu memahami makna wilayah dan makna al-imamah. Pernah tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal itu terkait dengan wilayah dan imamah kepada seluruh kaum muslimin ataukah tidak? Rasulullah pernah mengatakan, man kuntu maula fa aliyun maula. Pernah ataukah tidak? Ada seorang penulis namanya Muhammad Hussein Haikal. Dia seorang ilmuwan dari Mesir. Beliau menulis buku namanya Hayatu Muhammad. Para ulama yang pernah melakukan penelitian, mereka mengatakan pada cetakan buku pertama dari kitab itu ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Aliyun khalifati min ba'di. Ali adalah khalifahku setelah aku wafat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian kitab ini, Hayatu Muhammad karya
Muhammad Hussein Haikal. Ketika kemudian dicetak pada cetakan yang kedua, hadis itu dihapus. Jadi yang mencetak itu ditekan sedemikian rupa, hadis ini harus hilang dan dihapus hadis itu kemudian. Artinya bahwa ketika kemudian Rasulullah, kita ragu terhadap apa yang diucapkan Rasulullah bahwa Aliyun khalifati min ba'di, atau meragukan tentang hadis man kuntu maula fa Aliyun maula, maka kita harus mengkaji lebih jauh tentang riwayat itu. Al-Ghadir, kitab Al-Ghadir karya Syekh Allamah Al-Amini, dari awal sampai akhir berbicara tentang peristiwa itu. Al-Murajaat, kitab yang ditulis oleh Syarafuddin Al-Musawi, Sayyid Syarafuddin Al-Musawi juga berbicara tentang khilafah, tentang imamah, dan dibuktikan dengan berbagai riwayat dan hadis, sehingga tidak ada satupun ulama manapun yang mampu untuk menolak kebenaran itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kuntu maula fa Aliyun maula, dan itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Hajjil Wada, di mana seluruh umat Islam diperintahkan untuk memberikan baiat kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu kita pun pada malam hari ini sama-sama memberikan dukungan dan pembaiatan ulang atau tajdidul bai'ah kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Saudara sekalian, masalah ini menjadi masalah penting sekali, masalah utama, karena dari masalah imamah maka seluruh persoalan, berbagai khilaf, berbagai perselisihan di antara kaum muslimin sumbernya adalah ini. Perbedaan pandangan, perbedaan dalam fikih, perbedaan dalam akidah pada awal sebagian besar itu semua berasal dari tentang konsep imamah dan konsep wilayah. Oleh karena itu ketika Rasulullah mengatakan di peristiwa Ghadir, man kuntu maula fa hadza Aliyun maula, itu sebenarnya adalah mencerminkan, memerankan bahwa Al-Ghadir sebenarnya adalah sebuah kunci untuk menyelesaikan perselisihan kaum muslimin. Berikutnya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadikan al-marja'iyah ad-diniyah jadi sumber kerujukan agama itu kepada siapa? Rujukan sumber utama misalnya tentang pemikiran, tentang gagasan, tentang politik, tentang kepemimpinan, tentang ekonomi dan lain sebagainya, kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan rujukan keagamaan itu kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah mengatakan bahwa rujukan tentang kepemimpinan adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Rujukan dalam berbagai gagasan pemikiran, politik dan lain sebagainya adalah pada Ali bin Abi Thalib. Itulah makna man kuntu maula fa hadza Aliyun maula. Benar, ini adalah hadis yang sahih, riwayatnya yang tidak bisa dipungkiri sama sekali. Saudara sekalian, kita meyakini bahwa Yaumul Ghadir, hari peristiwa terjadinya Al-Ghadir, haji yang terakhir dari hajinya Rasulullah, kemudian Rasulullah mengangkat Imam Ali, itu adalah hari sebagai kunci untuk menyelesaikan seluruh persoalan dan perselisihan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Sebab masalah ini sebagai pokok, persoalan pokok yang kemudian dari berbagai persoalan itu akan berselisih dari masalah imamah. Dari masalah imamah maka berbedalah yang lain. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, orang yang meyakini dengan adanya imamah dari Rasulullah untuk Imam Ali bin Abi Thalib, maka dia akan menyelesaikan semua urusan itu. Ini satu dimensi yang tentunya banyak dimensi-dimensi yang lain yang perlu kita kaji, tetapi kita tidak akan mengkaji yang lebih jauh. Oleh karena itu, afdalu ayat ummati,
wa huwal yaumul ladzi amarani Allah taala dzikruh fihi binasbi ahyi Ali bin Abi Thalib alaman li ummati. Kata Rasulullah, hari Ghadir Khum itu adalah hari yang paling lebaran atau Id yang paling terbaik bagi umatku, kata Rasulullah. Berarti kita ada berapa lebaran? 3 ya. Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Ghadir. Kata Rasulullah, Ghadir adalah Id yang paling afdol bagi umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi di hari itu? Kata Rasulullah, al-yaum wa huwal yaumul ladzi amarani Allah taala dzikruhu fihi binasbi akhi Ali bin Abi Thalib. Karena di hari itu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan aku untuk mengangkat saudaraku Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sebagai alaman li ummati. Alaman bisa diartikan sebagai bendera atau sebagai simbol. Kalau orang mau dalam peperangan itu kan kita perlu ada tanda. Tanda pegangan bagi umatku adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kemudian yahtaduna bihi, ada tanda bendera. Wah, orang kalau kalian ziarah Arba'in itu supaya kalian tidak tersesat, maka orang-orang Indonesia biasanya menggunakan bendera Indonesia. Ketika kemudian perjalanan jauh, maka ketika orang-orang Indonesia beristirahat untuk melakukan sholat, bendera itu ditaruh di depan tempat itu. Supaya apa? Supaya orang-orang Indonesia yang di belakang mengetahui bahwa saudara-saudaranya sedang beristirahat di tempat itu. Alaman. Orang haji tidak tahu orang haji ada atau tidak. Sebagian. Tetapi dalam Arba'in begitu. Itu tujuannya supaya melihat ini loh. Demikian juga tentang keberadaan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam sebagai alaman, tanda yahtaduna bihi, di mana dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam kaum muslimin akan mendapatkan petunjuk setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, yahtaduna bihi min ba'di wa huwal yaumul ladzi akmalallahu fihi ad-dina wa atamma ala ummati fihi an-ni'mata wa radiya lahumul islama dina. Kata Rasulullah, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya di hari itu dan menyempurnakan juga pada umatku atas nikmat-nikmat, dan Allah ridho dengan Islam. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan nikmat dengan wilayah Ali bin Abi Thalib, kesempurnaan agama dengan wilayah Ali bin Abi Thalib, dan Allah ridho Islam ini sebagai agama bi wilayah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Itulah makna Ghadir Khum. Imam Shadiq alaihi salatu wassalam terakhir, kata Imam Ja'far Shadiq mengatakan, akhiru faridatin anzalahallahu al-wilayata. Kata Rasulullah Imam Ja'far Shadiq, kewajiban yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-wilayah, berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ja'far Shadiq membawakan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina falam yanzil minal faraid syai'un ba'daha hatta qabadallahu rasulahu. Kata Imam Ja'far Shadiq, setelah itu tidak ada lagi kewajiban yang diturunkan Allah setelah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-wilayah, berpegang kepada cinta dan wilayah kepada Ali bin Abi Thalib, merupakan kewajiban terakhir sebagai penyempurna agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan wilayah Ali bin Abi Thalib, Al-Qur'an mengatakan, ya al-yauma ya'isal ladzina kafaru an dinihim, alladzina kafaru, tadi yang ayat yang dibacakan tadi. Artinya hari itu kaum kafir sudah berputus asa. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru an dinihim, ya kan?
lupa saya. Fala tahsyauhum wahsyauni. Janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Islam tidak akan pernah bisa digoyahkan selama ada pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah agama yang diinginkan Allah, bukan agama yang kita inginkan. Itulah keyakinan yang diinginkan Allah, bukan keyakinan yang kita inginkan. Itulah makna Islam. Dan terakhir saya mohon maaf yang sebesarnya. Saya minta doa untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, dan saudara-saudara kita yang terusir di Palestina, mudah-mudahan mereka dikembalikan oleh Allah taala. Dan dunia ini mudah-mudahan Allah menghancurkan Amerika dan Israel sehingga sahibul asri wal zaman akan segera muncul memenuhi keadilan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qabla as-salawat. Allahumma shalli ala